Matahari mulai condong ke barat ketika Inspektur Rani Prasetyo melangkah ke lorong sempit Blok G, menyatu dengan hiruk-pikuk pasar Tanah Abang. Aroma kain baru bercampur dengan asap knalpot dan teriakan para pedagang yang berebut perhatian pembeli. Rambutnya yang biasanya diikat rapi kini tergerai, dan pakaian dinasnya tergantikan dengan blus sederhana serta celana panjang. Sebuah keranjang berisi kain batik tergantung di lengannya, bagian dari penyamarannya sebagai pedagang. Ia menundukkan kepala, memperhatikan sekitar tanpa mencolok, mencatat wajah-wajah yang tampak gelisah di balik senyum para penjual. Sejak tiba di sini pagi tadi, ia sudah melihat beberapa pria bertato dengan tatapan tajam mondar-mandir di sudut pasar, memperhatikan seperti burung pemangsa menanti mangsa lengah. Langkahnya berhenti di depan sebuah kios kecil, tempat seorang lelaki tua tengah menyusun tumpukan sarung di rak kayu yang mulai lapuk. Pak Hadi, pria yang bersedia membantunya dalam misi ini, melirik sekilas sebelum kembali bekerja, seolah tak mengenalnya. "Dagangan sepi, ya, Pak," ujar Rani pelan, nadanya santai namun penuh makna. Lelaki itu hanya mendengus, tangannya tetap sibuk melipat kain. "Di sini bukan soal dagangan, Nak. Kalau bukan mereka yang ngatur, jangan harap bisa jualan tenang," gumamnya tanpa menoleh. Rani merasakan ketegangan di udara, sesuatu yang lebih pekat daripada debu yang beterbangan. Ia baru saja tiba, tetapi bisa merasakan cengkeraman ketakutan yang membayangi pasar ini. Ini bukan sekadar pemerasan biasa, ini wilayah yang telah lama dikuasai oleh orang-orang yang tak pernah mengenal kata takut. Malam turun perlahan, menelan gemerlap kios yang mulai meredup satu persatu. Lampu-lampu neon berkedip samar, meninggalkan sudut-sudut pasar dalam bayang-bayang yang mencekam. Rani tetap di tempatnya, berpura-pura merapikan kain sambil mengamati sekitar. Ia tahu mereka mengawasinya. Sejak sore, sosok-sosok asing berkeliaran di dekat kios Pak Hadi, seolah sengaja menunjukkan keberadaan mereka. Seorang pria berambut cepat dengan jaket kulit lusuh bersandar di tiang, menyalakan rokok dengan gerakan lamban, matanya tak lepas dari kios kecil tempat Rani berada. Sinyal pertama telah dikirim, mereka ingin dirinya tahu bahwa kedatangannya tidak luput dari perhatian. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari gang belakang. Rani menoleh cepat, melihat seorang pemuda jatuh tersungkur di atas aspal kotor. Bajunya compang camping, wajahnya lebam. Di belakangnya, dua pria bertubuh kekar mendekat dengan langkah mantap, senyum mengejek menghiasi wajah mereka. "Sudah dibilang, jangan banyak omong di tempat yang salah," ujar salah satunya, mendorong tubuh lemah pemuda itu dengan kakinya. Rani mengepalkan tangan, menahan diri agar tidak bertindak gegabah. Jika ia bergerak sekarang, penyamarannya berakhir sebelum sempat mengumpulkan bukti. Namun, saat pria bertato di lengan itu mengangkat tinjunya, siap menghantam korban yang sudah tak berdaya, Rani tahu ia tidak bisa hanya berdiri diam. Ada batas antara kehati-hatian dan membiarkan kejahatan merajalela, dan batas itu baru saja dilewati. Jantung Rani berdegup kencang saat pria bertato itu menarik kepalan tangan ke belakang, siap menghantam wajah pemuda yang sudah tak berdaya. Dalam hitungan detik, ia harus membuat keputusan. Matanya menyapu sekitar, pasar mulai lengang, hanya beberapa pedagang yang masih membereskan barang dagangan mereka, menunduk tanpa berani ikut campur. Ketakutan mereka bukan tanpa alasan, dan Rani tidak bisa menyalahkan mereka. Tapi malam ini, seseorang harus menghentikan kebiadaban itu. Dengan gerakan cepat, Rani melangkah maju, tubuhnya bergerak seolah tanpa suara. Saat tinju pria itu meluncur, tangannya menyambar pergelangan lawan, menghentikan pukulan sebelum mencapai sasaran. Seketika, mata pria itu membelalak, terkejut bukan hanya karena serangan yang digagalkan, tetapi juga oleh kekuatan yang tak ia duga dari perempuan bertubuh ramping di depannya. "Sudah cukup," suara Rani terdengar dingin, namun tegas. Seketika, pria satunya lagi melangkah mendekat, matanya menyipit penuh curiga. "Siapa lo? Baru jualan sehari, udah sok jadi pahlawan," suaranya rendah, mengandung ancaman terselubung. Pria bertato itu menarik tangannya dengan kasar, matanya menatap Rani penuh amarah. "Ini bukan urusan lo, Mbak," bentaknya. Tapi Rani tidak mundur, sorot matanya tajam, menembus kebrutalan yang mereka tunjukkan. "Kalau urusannya adalah menghajar orang yang tidak bisa melawan, maka ini urusan gue sekarang," ujarnya, suaranya tetap datar, tapi penuh tantangan. Sebuah ketegangan menggantung di udara, seolah pasar yang biasanya riuh berubah menjadi arena pertarungan yang hanya menunggu aba-aba untuk meledak.
Rani tahu dia sudah menarik perhatian orang-orang yang lebih besar, lebih berbahaya. Tapi ini bukan saatnya mundur. Ini baru permulaan. Keheningan malam menyelimuti pasar Tanah Abang setelah keributan yang mengguncang tadi. Rani, yang baru saja menyelamatkan korban, mengintip dari balik sudut gang sempit, jantungnya berdebar kencang seiring aliran adrenalin. Tatapan tajamnya menyusuri bayang-bayang, menyadari bahwa aksinya telah memicu kemarahan di kalangan pelaku. Suasana pasar kini dipenuhi bisikan ancaman dari sosok-sosok yang berkumpul dalam diam, mempersiapkan pembalasan terhadap intervensi sang penyamar. Sebuah bisikan samar tentang keberanian yang menggugah semangat mulai menyebar di antara para pedagang, meskipun sekaligus menambah tekanan bagi pihak yang tak bertuan atas kekacauan ini. Misi rahasia yang digelutinya semakin berisiko, namun tekad untuk menegakkan keadilan menguatkan langkahnya di tengah kekacauan. Di balik tumpukan barang dagangan yang berjejer rapi, seorang pria tinggi dengan tatapan dingin menyelinap mendekat. Ia adalah utusan dari kelompok macan hitam, bayangan yang selama ini mengendalikan kekuasaan pasar dengan tangan besi. Gerak-geriknya lincah, seolah terlatih dalam setiap langkah menghindari deteksi. Saat bisikan perintah mengenai pembalasan mulai bergema, sosok itu mengamati dengan saksama gerak-gerik sang polisi. Rani mendengar rencana licik itu dari desa angin yang melewati celah-celah dinding usang, dan seketika kesadaran menyergap, ancaman nyata telah mendekat. Dengan tekad yang membara, ia menatap kegelapan, bersiap menghadapi jebakan mematikan yang telah dirancang musuh. Langkahnya perlahan melangkah menyusuri lorong gelap, menyatu dengan malam yang menyimpan ratusan rahasia, sementara bayang-bayang dendam semakin mendekat di balik sunyi. Di tengah malam yang pekat, Rani melangkah menyusuri lorong sempit dengan tekad membara, menyambut ancaman yang kian mendekat. Setiap jejak kakinya di permukaan tua bergema, menandakan kehadiran lawan yang bersembunyi di balik bayang-bayang. Dengan kepekaan luar biasa, ia menangkap setiap isyarat dari hembusan angin yang membawa pesan rahasia, menuntunnya menyusuri koridor-koridor tersembunyi penuh intrik. Kenangan pahit tentang penderitaan korban-korban terdahulu menyulut keberaniannya, mendorongnya untuk menantang kezaliman dengan sepenuh jiwa. Atmosfer tegang seakan mengundang risiko, namun ia yakin bahwa setiap langkah merupakan awal dari perubahan yang dinanti. Tiba-tiba, pertempuran pecah dalam sekejap, memunculkan serangkaian benturan sengit yang mengguncang keheningan malam. Sosok-sosok gelap meluncur dari celah-celah tersembunyi, bergerak cepat dengan niat jahat yang menuntut reaksi instan. Rani, dengan gerak lincah dan naluri terasah, menghadapi serangan menggunakan keahlian yang telah diasah selama bertahun-tahun. Mengalihkan serangan lawan dan membalas dengan pukulan terukur. Debu beterbangan dan jeritan menyatu dalam simfoni kekacauan, menjadi saksi bisu perlawanan antara keadilan dan penindasan. Meski tubuhnya mulai terasa lelah, semangat pantang menyerah tetap menyala, menolak tunduk pada rasa gentar. Dalam benturan itu, ia tidak hanya mempertaruhkan nyawa, melainkan juga harapan para korban, memastikan bahwa kegelapan malam akan segera terbelah oleh sinar kemenangan yang menggelegar. Di ambang fajar yang mulai mengusir kelam, sisa-sisa pertempuran semalam masih terpampang di setiap sudut lorong yang sempit. Sang penyamar melangkah perlahan di antara serpihan debu, pecahan kaca, dan jejak darah yang menandakan kegetiran malam sebelumnya. Langkahnya terasa berat, namun semangatnya tetap menyala bagai obor dalam kegelapan. Di balik keheningan yang mencekam, bisikan rahasia dari sudut-sudut pasar menyampaikan kabar bahwa dalam kekacauan, pemimpin geng kejam, Bang Togar, telah merancang serangan balasan yang lebih licin. Dengan mata tajam dan hati yang telah terbakar oleh penderitaan para korban, ia menyisir setiap sudut, mencari petunjuk yang tersisa dari aksi brutal tadi. Tiap tapak kakinya mengukir keputusasaan sekaligus harapan, mengingatkan bahwa perjuangan menuntut keberanian melebihi segala keterbatasan dan rasa takut yang menggelayut. Di sela-sela reruntuhan dan keheningan malam yang masih menggantung, keberanian menemukan jalannya dalam bentuk sebuah dokumen penting yang secara tidak sengaja tertinggal. Bukti itu mengungkap konspirasi kotor antara pejabat tinggi dan para penindas, menyatukan deretan kisah pilu para pedagang yang telah lama terpuruk di bawah bayang-bayang kekuasaan. Tanpa menunggu keraguan, sang petugas memutuskan untuk menelusuri jejak rahasia menuju markas tersembunyi para musuh, di mana setiap langkahnya kian mendekatkan pada inti kegelapan. Di balik selubung malam, tekadnya semakin menguat, menggantikan luka lama dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Waktu seakan melambat, menyaksikan titik balik dari sebuah pertempuran yang telah lama tertunda, sebuah momen di mana kebenaran akan terpampang dan keadilan tak lagi menjadi mimpi belaka. Saat fajar menyingsing,
bayangan markas tersembunyi itu tersingkap di balik keremangan kota. Sang petugas wanita melangkah mantap menembus lorong-lorong sunyi menuju pusat kekacauan, membawa serta dokumen rahasia yang telah mengungkap rahim kegelapan. Di ambang pintu ruang pertemuan rahasia, tensi mencapai puncak, udara dipenuhi aroma ketakutan dan keberanian yang beradu dalam diam. Langkahnya terasa berat, namun tekad yang membara mengusir keraguan. Seiring pintu yang berat terayun terbuka, bayangan dalam kejahatan, tokoh utama yang selama ini menyulap kekuasaan dengan tangan besi, menatap tajam, menyadari bahwa waktu penebusan telah tiba. Dalam benturan terakhir yang menggetarkan ruang sempit itu, keberanian dan kecerdikan berpadu mengalahkan kelicikan dan kekejaman. Pertarungan sengit berlangsung, menggema melalui setiap sudut, sementara bukti-bukti yang dikumpulkan membuktikan keterlibatan pejabat tinggi dalam intrik gelap. Dengan pukulan dan strategi yang terukur, sang pahlawan menghadang segala upaya perlawanan, meruntuhkan tembok ketakutan yang telah lama menghimpit. Akhirnya, keadilan pun menemukan jalannya, musuh-musuh yang pernah menebar teror terjerat dalam jeratan hukum, dan deretan kebohongan terbongkar di hadapan publik. Langit yang kini cerah menyambut kemenangan, menandai berakhirnya masa kelam di pasar dan mengukir babak baru di mana kebenaran dan keberanian memancarkan sinar yang abadi.